Halo guys, balik lagi bareng admin di sini. Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, seperti biasa di sini Mimin kembali akan menemani kalian dengan sebuah cerita film horor terbaru yang berjudul The Night of the Cursed Red Ray yang rilis pada tahun 2024 kemarin. Film ini menceritakan tragedi mengerikan di sebuah panti asuhan bernama Panti Asuhan Bright. Tragedi yang terjadi di masa lalu telah meninggalkan bayangan kelam yang terus menghantui dan meneror siapa saja yang berani menempati panti tersebut. Sebagai informasi tambahan guys, panti asuhan ini konon katanya masih ada sampai dengan sekarang. Pertanyaannya, apakah cerita dalam film ini benar-benar berdasarkan kejadian nyata yang pernah terjadi di panti tersebut? Oke, tidak usah berlama-lama guys, kita langsung saja ke cerita filmnya. Dan sebelum lanjut, alangkah baiknya gunakan headset kalian agar atmosfer horornya lebih terasa. Yuk kita mulai. Panti Asuhan Bright didirikan pada tahun 1980 untuk menampung 4 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Panti ini dikenal sebagai tempat yang tenang dan damai, tetapi di balik kedamaian itu tersembunyi kegelapan yang tak pernah terbayangkan. Pada suatu malam, alunan suara piano yang dimainkan oleh Red Ray, seorang guru musik yang buta, membawakan lagu klasik yang membuat suasana malam itu terasa hening dan menenangkan jiwa. Namun keheningan itu terhenti ketika terdengar dari kejauhan suara seseorang yang sedang memutar sebuah lagu dengan volume keras. Red Ray mulai bertanya-tanya siapa gerangan yang memutar musik itu di saat anak-anak di panti sedang tertidur lelap. Dengan berjalan perlahan sambil menyusuri tembok, Red Ray mendekati sumber suara tersebut. Ia membuka pintu dan menyebut nama Pecha. Menanyakan apakah Pecha yang memutar musik itu, namun suasana tetap hening dan tidak ada jawaban. Kemudian, Red Ray masuk ke kamar anak-anak untuk memastikan mereka semua sedang tertidur. Tapi yang ia rasakan hanyalah kesunyian di dalam kamar itu. Bahkan suara napas orang tidur pun tak terdengar. Saat melangkah lebih jauh ke dalam kamar, tanpa sengaja ia menginjak sebuah benda di lantai. Ketika ia meraba benda itu, ia menemukan bahwa itu adalah sebilah pisau yang masih basah. Penasaran, Red Ray mencium cairan yang ada pada pisau tersebut dan mendapati bau yang tidak biasa. Perasaan tidak enak mulai menghantuinya. Red Ray memeriksa tubuh anak-anak di kamar. Meskipun ia tidak bisa melihat, ia bisa merasakan adanya cairan di tubuh mereka. Semakin lama, ia mulai menyadari bahwa cairan itu adalah darah. Tak lama kemudian, seorang staf panti datang membawa seorang anak baru. Namun pemandangan yang ia lihat di kamar itu membuatnya terkejut. Pemandangan di kamar itu sangat mengerikan, dan Red Ray terlihat masih memegang pisaunya. Staf tersebut langsung mengira bahwa Red Ray adalah pelaku dari tragedi mengerikan itu. Karena memang di kamar itu hanya ada dirinya seorang. Dari kejadian itu, Red Ray dituduh bertanggung jawab atas tragedi yang menimpa ke-7 anak di panti asuhan. Warga setempat yang diliputi amarah mendesak agar Red Ray dihukum keras, meskipun tidak ada bukti kuat atas tuduhan tersebut. Pecha, salah satu staf yang juga mengurus panti tersebut, mencoba membela Red Ray, tetapi ia tidak mampu melawan amarah warga yang sudah kehilangan akal. Akhirnya Red Ray dihukum dengan tragis oleh warga, diangkat dan tubuhnya dilemparkan ke dalam sumur tua yang berada di dekat panti. Tragedi ini menjadi awal dari kutukan yang akan menghantui panti asuhan untuk tahun-tahun berikutnya. Puluhan tahun berlalu, panti asuhan Bright akhirnya dibuka kembali. Kali ini kita diperkenalkan kepada Feng dan Paman Yam. Feng adalah salah satu pengurus panti. Sementara Paman Yam bekerja sebagai tukang yang sering merenovasi panti sekaligus menjadi supir di sana. Feng meminta bantuan kepada Paman Yam untuk mencari seorang dokter yang dapat membantu menjaga kesehatan anak-anak di panti. Keesokan harinya, Paman Yam kembali ke panti bersama Dokter Dalin yang datang dengan adiknya bernama Nika. Sesampainya di panti, Dalin bertemu dengan Pisei, salah satu staf yang juga mengurus panti tersebut. Karena panti ini baru dibuka kembali, belum banyak anak asuh yang tinggal di sana. Saat itu baru ada 3 anak yang menjadi penghuni panti. Nika pamit kepada kakaknya karena ia ingin bermain dengan anak-anak lain di panti. Namun terlihat salah satu anak asuh, Gekli, hanya terdiam sambil menatap ke arah sumur tua di halaman panti.
Pisai mendekati Gekli di dekat sumur dan segera memperingatkannya agar tidak bermain di sana karena sumur tua itu sangat berbahaya. Ia khawatir Gekli bisa terjatuh. Gekli hanya mengangguk, tetapi tatapannya masih tertuju ke arah sumur tua. Di tempat lain, Peng sedang membereskan barang-barang bekas peninggalan dari panti terdahulu. Di antara tumpukan barang itu, ia menemukan sebuah mainan yang dapat memainkan lagu klasik. Malam harinya, saat makan malam bersama, Gekli mulai menunjukkan perubahan sikap. Ia terlihat murung sejak ia melihat ke arah sumur tua. Teman-temannya bahkan mulai menjauh darinya karena Gekli mengaku pernah melihat hantu. Peng yang merasa kasihan pada Gekli mencoba menghiburnya. Ia memberikan mainan yang ditemukan di tumpukan barang. Mainan itu memutarkan lagu klasik yang menenangkan. Tetapi tanpa disadari, suara musik itu justru membangunkan arwah gentayangan Rattray yang terkutuk. Malam itu saat menjelang tidur, Pisai memeriksa kamar anak-anak untuk memastikan mereka sudah tidur. Namun, ia mendapati Gekli masih terjaga dan terlihat terus memandang ke arah sumur tua dari jendela kamarnya. Pisai mencoba menenangkan Gekli dan mengajaknya kembali tidur. Sebelum tidur, Gekli sempat meminta permintaan aneh kepada Pisai. Ia meminta agar jika nanti terdengar suara ketukan pintu, Pisai untuk jangan pernah berani membukanya. Pisai yang merasa permintaan itu aneh tidak terlalu memikirkannya dan menyuruh Gekli untuk segera tidur. Sesampainya di ruangan tengah, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari luar. Suara itu cukup membuat Pisai terkejut karena ternyata benar apa yang dikatakan oleh Gekli sebelumnya. Meskipun terasa aneh, terutama karena ini sudah larut malam, Pisai mencoba berpikiran positif. Dengan suara sedikit keras, ia bertanya, siapa yang berada di luar? Namun tidak ada jawaban. Pisai akhirnya memutuskan untuk membuka pintu. Di luar, ia hanya menemukan sebuah balon berwarna putih. Pisai yang masih mencoba berpikir positif, membawa balon itu masuk ke dalam rumah. Tapi keanehan mulai terjadi guys. Televisi tiba-tiba menyala sendiri dan menampilkan sebuah rekaman anak-anak panti pada masa lalu. Rekaman itu kemudian beralih kepada seorang wanita buta yang berbicara tentang keadilan yang ia alami. Wanita itu berkata bahwa selama ini ia telah berbuat baik, tetapi orang-orang tetap memperlakukannya dengan kejam. Hingga saat itu, Pisai belum menyadari bahwa wanita dalam video itu adalah Rattray. Saat rekaman masih berlangsung, Rattray dalam video tiba-tiba menoleh ke arah Pisai, seolah berbicara langsung kepadanya. Dari luar jendela, angin mulai berembus masuk, membuat gorden-gorden bergoyang terkena hembusannya. Perasaan tidak enak mulai menyelimuti Pisai. Dari balik tirai, ia melihat sosok wanita yang berdiri terdiam. Baru setelah memperlihatkan lebih jelas, ia menyadari bahwa itu bukanlah manusia. Sosok tersebut mulai mendekati dan menarik Pisai keluar melalui jendela. Tiba-tiba tubuh Pisai terangkat, lalu terdengar ada suara yang memintanya untuk menyebut nama Rattray. Dan di saat itu juga roh jahat Rattray mulai merasuki ke dalam tubuh Pisai. Di kamar, Gekli terbangun karena mendengar adanya suara gaduh. Dengan perasaan takut tapi penasaran, ia keluar kamar untuk memeriksa keadaan. Dari lantai, Gekli melihat bayangan yang mendekatinya. Ketika ia memperlihatkan lebih jelas, ia melihat bahwa bayangan itu adalah Pisai yang kini telah dirasuki oleh Rattray. Bersama dengan itu, televisi menyala kembali dan menampilkan rekaman anak-anak panti yang sedang bermain tebak-tebakan, meminta jawaban apakah ingin masuk atau keluar. Rattray yang mengendalikan tubuh Pisai meminta Gekli untuk memberikan jawabannya. Sebelum Gekli menjawab, ia melihat balon yang sebelumnya dibawa masuk kini bertuliskan kata masuk. Ketakutan, Gekli berteriak dan berlari ke kamarnya, namun pintunya terkunci. Sementara itu, Rattray yang mengendalikan Pisai mulai mendekatinya. Tubuh Gekli kembali terangkat, dan Rattray memaksa Gekli untuk menyebutkan namanya. Tidak ada pilihan lain bagi Gekli selain menyebut nama tersebut. Dengan Gekli menyebut nama itu, kutukan itu kini juga ada dalam tubuhnya. Di keesokan paginya, perubahan sikap mulai terlihat pada Pisai. Pisai yang biasanya pendiam dan penuh perhatian, tiba-tiba menjadi sangat pemarah dan berbicara lebih banyak dari biasanya. Dr. Dalin yang memperhatikan perubahan tersebut merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan Pisai.
Ketegangan terjadi ketika Pisai tiba-tiba menarik Dalin ke dapur dan hampir memasukkan ke dalam kuali berisi air panas. Untung saja Paeng datang tepat waktu untuk menyelamatkan Dalin. Namun Pisai yang masih dalam pengaruh roh Red Ray kembali menyerang. Serangan itu cukup membuat Paeng kewalahan karena kekuatan Pisai begitu luar biasa. Bahkan kekuatannya mampu membuat seisi ruangan bergetar hebat. Setelah perlawanan yang sengit, kengerian itu berakhir ketika Pisai tiba-tiba jatuh pingsan dan tak sadarkan diri. Kondisinya menjadi sangat lemah dan ia tetap terbaring di tempat tidur tanpa menunjukkan tanda-tanda kesadaran. Untuk sementara waktu, tugas Pisai menjadi anak-anak di panti diambil alih oleh Dr. Dalin. Di ruangan lain, Paeng mengajak Paman Yam berbicara. Dalam percakapan tersebut, Paeng mengungkapkan bahwa ia telah mengetahui tragedi masa lalu yang terjadi di panti. Namun ia penasaran apakah benar Red Ray tega melakukan tindakan kejam terhadap ketujuh anak tersebut. Paman Yam tidak tahu banyak tentang kejadian itu, tetapi ia mengenali Pecha, salah satu wanita yang berada di Poto Lama bersama Red Ray. Dari informasi yang didapatkan, Pecha pernah ditangkap oleh polisi beberapa tahun lalu atas kasus yang menyebabkan kematian anak kandungnya sendiri. Hal ini membuat Paeng mencurigai adanya konspirasi di balik tragedi tersebut. Ia merasa aneh bagaimana Red Ray yang dikenal memiliki latar belakang sebagai orang baik bisa menjadi tersangka, sementara Pecha dengan masa lalunya yang kelam tidak dicurigai sama sekali. Paeng meminta Paman Yam untuk mencari informasi tambahan tentang Pecha karena dari berkas yang ia temukan hanya sedikit informasi tentang wanita tersebut. Karena sudah larut malam, Paman Yam menyarankan untuk melanjutkan pencarian informasi itu di keesokan harinya. Sementara itu, Dr. Dalin memeriksa kamar anak-anak untuk memastikan mereka semua sudah tertidur. Namun ia melihat jendela kamar masih terbuka. Ketika ia menutup jendela itu, sekilas ia melihat sosok wanita yang membawa balon dari arah luar. Dalin mulai merasa ketakutan, terutama ketika balon tersebut tiba-tiba sudah berada di dalam kamar. Rasa takut Dalin semakin menjadi ketika Gekli terbangun dan bertanya apakah Dalin melihat sesuatu di luar. Dalin tidak menjawab dan pergi begitu saja dari kamar. Ia kemudian menemui Paeng di ruangannya yang masih bekerja. Di sana ia melihat foto Red Ray serta sebuah koran lama yang memberitakan tentang seorang guru musik yang dituduh melakukan kejahatan terhadap 7 anak di panti asuhan. Mengingat kejadian tersebut, Dalin mulai teringat kepada Pisai dan memutuskan untuk memeriksa keadaannya di kamar. Namun keanehan terjadi kembali. Pisai tiba-tiba bangkit dari tempat tidurnya dan menyerang Dalin. Untung saja Paeng datang tepat waktu untuk menolongnya. Pisai yang masih berada di bawah kendali roh Red Ray kembali mengamuk dengan kekuatan luar biasa. Insiden besar terjadi ketika semua lemari tiba-tiba jatuh dan menimpa Paeng. Sesuatu aneh terjadi. Roh jahat Red Ray yang awalnya menggunakan tubuh Pisai sebagai medium tiba-tiba berbalik menyerang tubuh Pisai sendiri. Tubuh Pisai terbang terlempar ke seluruh ruangan. Tidak lama kemudian, Red Ray mulai menampakkan dirinya. Paeng yang berhasil membebaskan dirinya dari lemari yang menimpa kakinya, segera mencoba menolong Pisai. Semua orang di panti terbangun karena keributan itu dan menyaksikan apa yang terjadi pada malam itu. Dalam peristiwa tragis tersebut, Pisai ditarik oleh kekuatan roh jahat dan terjatuh dari lantai atas, yang membuat dia meninggal dengan cara yang mengenaskan. Atas meninggalnya Pisai, kesedihan meliputi seluruh penghuni panti karena walau bagaimanapun juga Pisai sudah dianggap seperti ibu bagi mereka. Teror kembali berlanjut, kali ini menghampiri Nika. Nika melihat balon putih melayang di udara, perlahan menuju sebuah tempat. Nika yang tertarik mencoba mengambil balon tersebut, namun ia malah terperosok dan jatuh ke dalam gudang bawah tanah. Sebelum bantuan tiba, Nika melihat sesuatu yang aneh. Ada sebuah gaun putih yang dipaku di sebuah kayu. Lalu tiba-tiba gaun itu mulai bergerak sendiri. Tapi tak lama, Paeng datang dan menolong Nika. Paeng dan Dalin sendiri baru tahu kalau ada ruangan bawah tanah di sini. Di dalam gudang itu, selain gaun, Paeng juga menemukan tumpukan sebuah kaset video dokumenter yang merekam banyak peristiwa masa lalu di panti tersebut. Paeng dan Dalin mulai menonton kaset itu satu persatu, berharap menemukan jawaban tentang apa yang sebenarnya terjadi, terutama mengenai tragedi yang menimpa Pisai.
Salah satu video menunjukkan seorang wanita yang kerasukan dengan beberapa orang terlibat berusaha melakukan ritual pengusiran roh jahat. Dalam video tersebut juga terlihat gaun putih yang sama dengan gaun yang ditemukan di gudang. Dari rekaman itu diketahui bahwa mereka sedang berusaha menghentikan kutukan Red Ray. Namun seorang pria dalam video itu menjelaskan bahwa mereka gagal menghentikan kutukan tersebut. Satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah dengan memenuhi keinginan Red Ray. Di video lainnya, seorang reporter bernama Pat sedang mewawancarai seorang gadis bernama Sonita, salah satu anak asuh di panti pada masa Red Ray. Diketahui bahwa Sonita adalah salah satu dari 8 anak yang selamat dari tragedi tersebut. Sonita bercerita bahwa setelah Red Ray meninggal, ia sering mengalami keanehan. Balon putih sering muncul mengelilinginya dan arwah Red Ray terus menghantuinya. Sonita juga mengungkapkan bahwa meskipun Red Ray sudah tiada, arwahnya selalu datang dan berperan sebagai guru. Tapi pelajaran yang diajarkan Red Ray lebih mengarah kepada hal-hal negatif. Di keesokan harinya, Peng berencana untuk mencari reporter bernama Pat. Ia berharap Pat dapat memberikan informasi lebih lanjut tentang kutukan Red Ray. Peng meminta Paman Yam untuk mengantarkannya karena mobil miliknya mengalami kerusakan. Singkat cerita, sampailah mereka di rumah Pet. Peng mendapati bahwa Pet telah mengalami kebutaan. Di rumah tersebut, Pet tinggal bersama Sonita yang ternyata masih hidup dan juga mengalami kebutaan. Namun ketika Peng menjelaskan bahwa kedatangannya adalah untuk membahas apa yang terjadi di panti, Sonita tampak enggan berbicara dan pamit pergi. Informasi yang didapatkan Peng akhirnya hanya berasal dari Pet. Pet menjelaskan bahwa kebutaan yang mereka alami adalah akibat dari kutukan Red Ray. Untuk terlepas dari kutukan tersebut, mereka harus merelakan kedua mata mereka karena Red Ray meminta mata mereka sebagai bagian dari kutukan. Namun Pet menjelaskan bahwa sebenarnya bukan itu tujuan utama Red Ray. Red Ray menyebarkan kutukannya karena ia menginginkan keadilan. Ia ingin mengetahui siapa sebenarnya yang telah menghilangkan nyawa ke-7 anak tersebut. Hanya dengan menemukan kebenaran, kutukan Red Ray akan berakhir selamanya. Pet kemudian memberikan beberapa foto yang diduga menunjukkan pelaku yang bertanggung jawab atas kematian ke-7 anak tersebut. Namun foto-foto tersebut tidak terlalu jelas. Selain foto, Pet juga memberikan sebuah kamera yang berisi rekaman saat ia masih bekerja di panti. Sementara di panti, teror kembali terjadi. Kali ini melalui Gekli yang kerasukan oleh Red Ray. Setelah berhasil mengepaskan Dalin dan mengurungnya dengan tumpukan kasur, Red Ray mulai meneror penghuni lainnya. Kini giliran Nika yang menjadi target sasaran. Nika diminta oleh Red Ray untuk menyebutkan namanya. Sementara itu yang lainnya berhasil membantu Dalin keluar dari tumpukan kasur. Nika! Nika! Dalin kemudian menemukan Nika di ruangan bawah tanah dalam keadaan tidak sadarkan diri. Tidak lama kemudian, Gekli muncul dan Dalin juga diminta oleh Red Ray untuk menyebut namanya. Dalam situasi yang semakin menegangkan, Dalin membawa mainan yang dapat memutar musik klasik. Kemudian ia memutarkannya. Ketika Red Ray mendengar alunan musik tersebut, reaksinya langsung terlihat. Red Ray mulai keluar dari tubuh Gekli dan meninggalkannya. Di luar panti, Peng yang baru saja tiba membuka bagasi mobil Paman Yam untuk mengambil barang-barang pemberian dari Pet. Namun tanpa sengaja, ia menemukan sebuah foto dan barang-barang lain yang mengejutkannya. Ternyata Pecha adalah mantan istri Paman Yam, guys. Dalam foto itu, terlihat Paman Yam bersama Pecha dan putri mereka yang telah meninggal karena dilenyapkan oleh Pecha sendiri. Paman Yam yang mengetahui bahwa Peng telah menemukan kebenaran langsung menyerang Peng. Sementara itu, di dalam panti, mereka kembali harus menghadapi roh jahat Red Ray. Gekli, Nika, dan Dalin terbangun kembali, tetapi kini mereka sudah menjadi roh. Tiba-tiba Red Ray muncul dan menyerang Gekli, memintanya untuk menyerahkan kedua matanya. Namun Gekli menolak dan melawan balik. Dari Gekli, kita akhirnya diperlihatkan kejadian sebenarnya di malam tragedi itu. Gekli membawa Red Ray kepada kebenaran yang selama ini ia cari. Pada malam itu pertengkaran hebat terjadi antara Pecha dan Paman Yam. Paman Yam marah besar karena Pecha tega melenyapkan putri mereka satu-satunya.
Sebagai balas dendam atas tindakan Pecha, Paman Yam melampiaskannya kepada orang-orang di panti agar Pecha dapat merasakan sakitnya kehilangan seorang anak. Tindakan Pecha melenyapkan putrinya sendiri dilatar belakangi oleh konflik rumah tangga. Paman Yam ternyata tidak menginginkan keturunan dari Pecha. Meskipun alasan ini terasa ambigu, tapi inilah yang dijelaskan dalam film ini, guys. Di sisi lain, Peng yang terpojok oleh serangan Paman Yam akhirnya diselamatkan oleh Red Ray. Red Ray muncul dan menyerang balik Paman Yam. Akhirnya Red Ray menemukan pelaku sebenarnya yang menyebabkan penderitaannya selama ini. Paman Yam dibawa oleh Red Ray ke dalam sumur tua untuk selamanya. Setelah kutukan Red Ray berakhir, Dalin, Nika, dan Gekli kembali hidup dan terselamatkan. Di akhir film, mereka memutuskan untuk pindah dari panti tersebut dan meninggalkan kenangan pahit di panti terkutuk itu. Dan di sini akhirnya film pun selesai.